Perkenalkan, nama saya Grace Natalia, NPM 23050302223, salah satu mahasiswa dari Universitas Quality. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajarkan kepada siswa-siswi sekolah dasar tentang pembelajaran apresiasi sastra Indonesia di sekolah dasar. Kiranya video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak ibu. Wah, semangat sekali anak-anak ibu semuanya. Ibu jadi semangat untuk mengajar. Semangat kalian dapat menambah semangat ibu untuk mengajar. Jadi, kita harus semangat dalam belajar. Oke? Mantap semuanya. Sekarang kita mau masuk ke proses pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Baik, ibu akan absen terlebih dahulu anak-anak kesayangan ibu. Siapa saja yang hadir pada hari ini? Baik, ibu akan mengabsen ya. Lois hadir. Naya hadir. Elsa hadir. Sari hadir. Baik, ibu sudah isi absen kalian pada hari ini. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Baik, anak-anak ibu semua, karena semua hadir di pagi hari ini, kita akan memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang apresiasi sastra di sekolah dasar, di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Sebelum itu, siapa yang tadi malam belajar atau membaca materi tentang apresiasi sastra di rumah? Ayo, tunjuk tangan. Dan ibu juga mau bertanya, siapa yang tahu apa itu pengertian apresiasi sastra? Ayo, angkat tangan yang tahu. Oke, ibu akan jelaskan. Pengertian apresiasi sastra yaitu penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra, baik yang berbentuk puisi maupun prosa berdasarkan pemahaman. Jadi, bisa kita simpulkan dari apresiasi sastra itu anak-anak ibu semua, bahwa penghargaan terhadap karya sastra sebagai hasil pengenalan, pemahaman, dan penghayatan, dan juga penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra. Ada yang sudah mengerti? Oke, ada yang belum paham nih. Baik, sekarang ibu akan menjelaskan secara sederhana dengan kalimat yang mudah dan dapat dimengerti. Apresiasi sastra itu seperti kalian mengapresiasi teman-teman kalian. Contohnya, ketika Lois membuat karya sastra puisi atau pantun, dan Naya mengapresiasi karya sastra Lois tersebut. Mengerti anak-anak ibu? Bagus, ibu sudah menjelaskan pengertian apresiasi karya sastra. Kali ini ibu akan menjelaskan tujuan dari apresiasi sastra di sekolah dasar. Tujuan apresiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pencarian kesenangan pada buku, dan yang kedua, menginterpretasikan bacaan sastra, dan yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersama, dan yang keempat, mengembangkan apresiasi.
Oke, itu tadi adalah tujuan dari apresiasi sastra. Oke, paham semua? Paham ya? Tujuan apresiasi tadi terbagi menjadi 4. Pintar anak-anak ibu semua. Paham? Paham ya yang pastinya. Dan ada yang bertanya, Bu, apa itu karakteristik dan karya sastra? Saya kurang mengerti. Oke, di sini ibu akan menjelaskan. Bagus Elsa, pertanyaan kamu sangat menarik. Di sini karakteristik yang pertama yaitu anak SD seperti kalian semua pasti suka membaca dongeng. Benar kan? Benar. Kalian itu lebih suka membaca dongeng, mendengarkan cerita pendek binatang dan kisah lucu. Siapa yang di sini suka membaca dongeng? Angkat tangan. Wow, kelihatannya pada suka membaca dongeng. Itu sudah termasuk dalam karakteristik karya sastra. Di sini juga pasti pada sering membeli komik-komik cerita lucu kan? Itu termasuk menghibur tidak anak-anak ibu? Termasuk ya, pintar semuanya. Itu termasuk karakteristik apresiasi sastra. Contohnya tadi apa Elsa? Buku dongeng, apalagi nak? Buku lucu, cerita pendek tentang hewan. Pintar anak-anak ibu semua. Bu, berarti buku dongeng, komik, cerita lucu termasuk karya sastra? Yaps, betul sekali. Itu juga termasuk kita mengapresiasi karya sastra. Bu, bagaimana pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar? Oke, ibu akan menjelaskan bagaimana pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar. Pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar itu dilakukan dengan berbahasa anak. Jadi, kalian sering kan dibeliin buku oleh orang tua kalian? Buku cerita anak, dongeng, itu semua dibuat menurut bahasa anak. Jadi, buku itu dibuat menulis berdasarkan kemampuan bahasa dan kemampuan membaca anak-anak. Jadi, sesuai dengan kemampuan pemikiran kalian. Di dalam pembelajaran dilakukan dalam apresiasi karya sastra. Di sini, ibu jelaskan ke anak-anak ibu semua bahwa karya sastra itu terbagi menjadi puisi. Dan yang sering dilakukan oleh Elsa, apa? Pantun. Ya, puisi dan pantun itu termasuk karya sastra. Itu tadi karya sastra di SD yang terbagi menjadi 2. Sekarang kita memasuki tentang pendekatan apa saja yang termasuk dalam apresiasi sastra. Kalian tadi bilang, kalian kan membaca, yaitu membaca buku, membaca dongeng, membaca puisi, membaca buku-buku cerita lucu, membaca pantun. Itu tadi termasuk pendekatan tidak anak-anak. Pendekatan ya, benar sekali. Pintar kalian. Kalau ibu tanya, kalian tadi menyatakan bahwa kalian juga suka dalam membaca buku dongeng. Berarti dapat kita simpulkan saat membaca dongeng terjadi pendekatan membaca. Setelah itu, pendekatan apa lagi Elsa? Iya, benar sekali, yaitu pendekatan menyimak. Dan saat kita membaca, kita juga berbicara. Dan saat kita menulis pantun, kita juga mendengarkan pantun. Jadi, dalam kita membaca buku dongeng, itu termasuk dalam pendekatan apresiasi sastra. Jadi, pendekatan apresiasi sastra tadi ada berapa? 4. Apa saja? Menulis, menyimak, membaca, dan berbicara. Terbagi menjadi 4 pendekatan ketika kita belajar mengenai apresiasi sastra. Benar sekali anak-anak ibu. Ibu ketika melihat kalian membaca,
itu termasuk mengapresiasi sastra di sekolah. Nah, kali ini Ibu akan memberitahukan apa manfaat dari mengapresiasi sastra. Kalau kita membaca dan kita juga menyimak dan juga kita menulis. Manfaatnya itu apa, anak-anak? Siapa yang bisa jawab apa itu manfaat ketika kita membaca, menyimak, dan juga menulis? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar, menambah pengetahuan dan menambah wawasan dan menambah kepekaan. Jadi, ketika kita membaca dongeng, kisah lucu dapat menambah pengetahuan. Tapi ingat ya, membaca yang memiliki unsur kependidikan. Benar sekali, Elsa. Yang harus kalian pelajari, dongeng yang bersifat mendidik, menambah pengetahuan kalian. Oke, baik semua anak-anak Ibu. Ibu senang sekali ketika kalian membaca dongeng, membaca komik, kalian sudah mengapresiasi sastra di sekolah. Ya, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan kiranya pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian anak-anak Ibu semua. Jadi, kalian hari ini bisa menyimpulkan dan menulis apa yang Ibu jelaskan di buku kalian. Dan jangan lupa juga menulis sesuatu yang menarik di buku kalian supaya mendapat apresiasi dari Ibu guru. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih.